Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku semua di rumah, alhamdulillah pada hari ini tak terasa anak-anakku semua di rumah sudah memasuki hari kedua materi tentang membangun sikap kerjasama, yang mana sekarang adalah Ananda mengadakan suatu latihan dasar kepemimpinan siswa atau disingkat dengan LDKS, Madrasah As'adiyah Putra 2 Pusat Singkang, khususnya kelas 1. Jadi di sini nanti Ananda pada latihan ini akan diajarkan bagaimana menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang. Kemarin ada saya dengar, ada saya lihat, kita gabung di sini, apakah kita mau jadi pemimpin upacara? Ya, apakah mau menjadi pemimpin apapun ya, tentang pelajaran ini. Anda perlu pahami bahwa latihan dasar kepemimpinan siswa ini Anda akan dibekali, ya, walaupun secara online. Jadi itu akan dibekali sekarang bagaimana nanti Anda menjadi pemimpin. Ya, apakah menjadi pemimpin di kelasnya, yaitu otomatis jadi ketua kelas. Jadi bagaimana sikapnya nanti di situ. Nanti kalau mujur rezekinya jadi kepala sekolah, jadi pemimpin di sekolah, apakah di perusahaan dan sebagainya. Nah di sini Anda dilatih, diberi latihan, ya, modal bagaimana etika nanti kalau menjadi pemimpin. Ya termasuk juga pemimpin upacara, itu jadi pemimpin upacara di situ, ya di sini akan dilatih juga. Nah aku semua di rumah, baiklah. Sebelum lebih lanjut untuk pembahasan materi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dulu dengan bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin. Ya, mudah-mudahan doa anak-anakku semua di rumah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya anak-anakku menjadi pemimpin kelak, pemimpin yang bertanggung jawab, ya, dunia dan akhirat. Amin. Baiklah, kita memasuki materi, yang mana di sini adalah masalah membangun sikap kerjasama. Jadi yang Anda perlu perhatikan dulu, karena poin bahasannya ini ada 5. Yang pertama, pengertian judul. Kemudian yang kedua, tujuan sikap kerjasama. Ketiga, cara-cara membangun sikap kerjasama. 4, manfaat sikap kerjasama. Dan yang terakhir adalah contoh sikap kerjasama. Oke, sekarang kita lihat pengertian judul. Judulnya membangun sikap kerjasama. Dari pengertian judul, anak-anakku semua di rumah coba diperhatikan. Jadi di sini ada 4 kata. Yang pertama kata membangun, yang kedua sikap, ketiga kerja, dan keempat sama. Nah sekarang kita dulu lihat apa sebenarnya pengertian daripada kata membangun. Nah di sini coba dilihat ya. Membangun artinya mendirikan sesuatu. Kemudian kita lihat yang kata kedua adalah sikap. Sikap artinya perbuatan yang berdasarkan pendirian dan keyakinan. Nah, kata yang ketiga adalah kerja. Artinya melakukan hal yang bermanfaat. Jadi bekerja itu adalah melakukan hal yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir sama, artinya sama ya, bersama-sama. Oke.
Jadi selesai pengertian membangun sikap kerjasama dari kata per kata. Nah, kita lihat pengertian kerjasama dari segi KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang dinamakan kerjasama di sini adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, termasuk di lembaga, pemerintahan, dan sebagainya, untuk mencapai tujuan bersama. Itulah pengertian kerjasama. Nah, setelah kita mengetahui anak-anakku apa pengertian membangun sikap kerjasama, kita pindah melihat poin yang kedua, yaitu apa sebenarnya tujuan sikap kerjasama. Apa tujuannya orang mempunyai sikap kerjasama? Ya, coba dilihat poin pertama atau nomor 1. Agar pekerjaan cepat terselesaikan dan terasa ringan saat dikerjakan. Jadi, kalau orang mempunyai sikap kerjasama, maka pekerjaannya itu cepat terselesaikan dan yang berat terasa ringan. Beda kalau ada sesuatu hal yang dikerjakan dengan sendiri, kadang lama, ya, kadang juga terasa berat. Tapi kalau kita bekerja sama, ya alhamdulillah cepat terselesaikan dan ringan rasanya dan mudah dikerjakan. Oke. Kemudian yang kedua dari tujuan sikap kerjasama, yaitu agar dapat menyadarkan kepada masyarakat untuk mendahulukan kepentingan umum dan dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Jadi orang yang mempunyai sifat kerjasama itu akan menyadarkan seseorang atau masyarakat supaya dia lebih mementingkan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Jadi kalau bersamaan sesuatu hal yang ingin kita laksanakan, selesaikan antara kepentingan umum dan pribadi, maka kalau kita sudah tanamkan sikap kerjasama dalam pribadi kita, maka otomatis kita mendahulukan kepentingan umum. Kemudian yang ketiga adalah agar dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Ya, jadi inilah tujuan sikap kerjasama, agar dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Jadi orang kerjasama mesti memiliki rasa persatuan. Tanpa ada persatuan dan kesatuan, maka sikap kerjasama tidak akan terlaksana dengan baik. Dan bahkan tidak bisa terlaksana kerjasama kalau tidak ada rasa persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang kita pindah cara-cara membangun sikap kerjasama. Nah, ini anak-anakku di rumah, tolong diperhatikan. Jadi bagaimana metode kita, bagaimana cara kita membangun sikap kerjasama. Ya, di sini ada 8 saya perlihatkan. Yang pertama, menciptakan komunikasi yang lancar. Jadi menciptakan komunikasi yang lancar, hubungan antara sesama kerja harus lancar. Ya, jadi kalau satu instansi, apakah dalam satu kelas, tidak baik hubungan sikap kerjasama, otomatis di situ di dalamnya komunikasi di dalamnya tidak lancar, maka sikap kerjasama di dalam instansi itu atau dalam perkantoran itu, apakah dalam rumah, apakah di dalam kelas, itu akan tidak bisa lancar. Nah, kerjasama tidak bisa baik. Kemudian yang kedua, menjaga hubungan yang baik. Saya kira ada hubungan antara nomor 1 dengan nomor 2. Komunikasi yang lancar, menjaga hubungan yang baik. Jadi di antara nomor 1 dan 2 ini harus bersama-sama. Kenapa? Saya kira tidak bisa membangun sikap kerjasama kalau tidak ada komunikasi yang lancar. Kemudian tidak bisa ada komunikasi yang lancar kalau hubungannya tidak baik. Jadi antara hubungan baik, baru ada komunikasi yang lancar kalau hubungannya baik. Ya, itu bisa membangun sikap kerjasama. Cara membangun sikap kerjasama. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, membangun rasa percaya. Dari diri sendiri kita akan percaya bagaimana sebenarnya hubungan kita antara sesama kerja. Saling percaya. Jangan selalu menduga-duga, selalu praduga.
di antara teman-teman kita, selalu mencurigai. Saya kira kalau selalu mencurigai antara teman, tidak saling percaya, itu sikap kerjasama tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat, memperjelas peran dan alur masing-masingnya. Ini artinya di antara anggota kita, teman-teman kita yang dipimpin dalam satu instansi, umpamanya seorang pemimpin harus menjelaskan kepada yang dipimpinnya itu perannya masing-masing, alurnya masing-masing. Jangan yang sekretaris mau jadi bendahara, bendahara yang mengerjakan tugasnya sekretaris. Kurikulum umpamanya yang menjadi bendahara, kerjanya bendahara dikerjakan oleh kurikulum ataukah dalam kelas dan sebagainya. Jadi seorang pemimpin itu harus menjelaskan masing-masing bahwa inilah alur pekerjaannya, inilah perannya di sini, tugasnya di sini, itu juga yang kita kerjakan. Ya, jangan mengerjakan bukan pekerjaan kita, ataukah jangan mengerjakan bukan tugas kita, kecuali kalau ada permintaan untuk dibantu. Ya, silakan kerjakan masing-masing tugasnya dengan baik, itu amanah. Nanti kalau jadi pemimpin, ya atur semua anggota-anggotanya. Ini kita kerjakan, yang ini tugas tak sebagai bendahara. Yang bendahara urusannya ya silakan urus masalah keuangan. Sekretaris ya silakan apa administrasinya. Oke. Kemudian yang kelima, menghargai. Saling menghargai. Semua orang mau dihargai. Nah, intinya anak-anakku semua di rumah, coba diingat bahwa kalau mau dihargai, pintarlah menghargai orang. Nah, seorang pemimpin mau dihargai, pintar-pintarlah juga menghargai bawahannya. Jangan pemimpin mau dihargai, tapi yang dipimpinnya itu, ya dia seorang pemimpin mau dihargai, tapi dia tidak mau menghargai yang dipimpin. Ya, sebagai atasan mau sekali dihargai, tapi yang dibawanya itu dia tidak pintar menghargai. Saya kira tidak bisa terjadi. Mau dihargai, tidak pintar menghargai. Itu. Jadi seorang pemimpin, anak-anakku, harus pintar menghargai. Dan seharusnya biar bukan pemimpin kita semua, karena semua orang yang normal itu, ya semua pingin sekali dihargai. Pingin sekali dihargai. Biar tidak terpandang di mata masyarakat, dia juga pingin dihargai. Apalagi kalau orang terpandang. Kan? Itu ya cara membangun sikap kerjasama. Kemudian yang keenam, memberikan sikap contoh yang baik. Nah, ini yang penting juga. Seorang pemimpin harus memberikan contoh yang baik. Jadi keberhasilan, jadi anak-anakku semua dengarkan, keberhasilan seorang pemimpin adalah dari dirinya sendiri. Kan dia contoh. Kalau yang bawahannya itu, yang dipimpinnya itu baik, maka pemimpin yang terlebih dahulu menjadi baik. Kalau nanti jadi pemimpin mau bawahannya, anggota-anggotanya disiplin, maka pemimpin dulu yang harus disiplin. Tapi kalau pemimpinnya tidak disiplin, otomatis yang dipimpinnya juga lebih lagi. Ya. Jadi harus pemimpin yang menjadi contoh yang baik. Kalau pemimpinnya suka bolos, bagaimana? Otomatis yang di bawahnya itu, kalau pemimpinnya sudah tidak ada, sedikit bolos. Jadi harus pemimpin itu yang menjadi contoh. Saya kira ini, kalau pemimpin yang menjadi contoh yang terbaik di antara yang dipimpinnya, insya Allah kerjasamanya ini akan betul-betul terlaksana dengan baik. Itu yang keenam. Jadi anak-anakku semua, ini cara-cara membangun sikap kerjasama adalah bekalnya anak-anakku nanti kalau jadi pemimpin ya. Jadi pemimpin nanti, ingat, menjadilah contoh yang terbaik di antara teman-temannya atau di bawah pimpinan-pimpinannya itu. Insya Allah, saya kira mudah sekali kita memerintah,
mudah sekali kita menyuruh. Kalau kita seorang pemimpin yang baik yang dicontoh oleh anggota-anggota kita. Kemudian yang ketujuh, saling mengingatkan sifat dasar manusia. Ya, saling mengingatkan. Kenapa? Karena sifat dasar manusia itu adalah pelupa. Jadi kalau ada orang atau ada teman kita yang hilaf, silahkan mengingatkan dengan secara bijak. Ya, jangan saling mengingatkan dengan cara membuat orang malu. Umpamanya ada kesalahan teman di depan, diberitakan dengan dikasih masuk di grup besar, dia mengingatkan namanya tapi diumumkan di grup-grup besar yang mengakibatkan teman kita atau saudara kita itu malu. Saya kira kita bisa pahami bahwa yang mana itu teman kita bisa malu. Rasakan saja. Kalau kita dikasih begitu, umpamanya ditegur dengan begitu, kita merasa malu, berarti teman kita atau saudara kita juga merasa malu. Jadi anak-anakku semua, dalam membangun sikap kerjasama itu kita harus saling mengingatkan dengan cara bijaksana. Dan yang terakhir daripada cara membangun sikap kerjasama adalah tidak bercanda keterlaluan. Artinya jangan terlalu bercanda yang bisa mengakibatkan biasa orang tersinggung. Ya. Oke, kemudian kita pindah yang keempat adalah manfaatnya sikap kerjasama. Jadi manfaat sikap kerjasama di sini yang pertama mempererat ikatan persatuan. Kemudian yang kedua menumbuhkan semangat persatuan. Ya, kemudian yang ketiga pekerjaan terselesaikan dan terasa ringan. Saya kira tadi ada hubungannya pada pembahasan pertama. Kemudian manfaatnya yang keempat adalah mendorong individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien. Artinya ada dorongan, ada kemauan untuk bekerja supaya mendapat hasil, ya, waktu cepat dan efisien, sangat efisien, bermanfaat. Ya, anakku semua kembali lihat contoh-contoh dari sikap kerjasama pada lingkungan ya. Yang pertama lingkungan keluarga, kemudian kedua lingkungan sekolah, kemudian yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Nah, ini contohnya, ini coba diperhatikan gambar. Jadi ini adalah contoh sikap kerjasama di lingkungan rumah. Ya, jadi barangkali ini nanti kalau panitia memberikan tugas, anak-anakku bisa komentar ini gambarnya bagaimana ini. Tidak usah barangkali saya jelaskan ini, dilihat saja ini. Contoh kerjasama dalam lingkungan rumah. Jadi nanti kalau panitia memberikan tugas untuk melihat hasilnya anak-anak di rumah yang masuk 10 besar. Jadi yang aktif itu jadi tetap dinilai anak-anak karena ini LDKS ini adalah masuk nilainya di rapor. Ya, ada di rapor dulu. Kemudian ada penilaian, kalau tidak salah itu ada penilaian 10 besar. Nah, untuk penilaian itu tugas-tugas yang diberikan nanti dikirim. Nah, disitulah siapa yang aktif. Siapa yang aktif ikut dan siapa yang aktif mengirim tugas-tugasnya ke Gurta. Ya, jadi diperhatikan contoh pertama ya. Nah, itu ada 3 orang yang memegang sapu, ada ember dan sebagainya. Ini dalam lingkungan rumah adik kakak ini. Kemudian ini contoh kedua dalam lingkungan sekolah. Tidak tahu apa anak kerja, silahkan anak komentari nanti apa dikerja ini. Ya, ini contohnya dalam kerjasama di lingkungan sekolah. Kemudian ini yang ketiga, kerjasama di lingkungan masyarakat. Nah, silakan Anda komentari nanti ini. Kemudian dikirim nanti tugas-tugasnya ini yang 3 gambar ini, silahkan komentari sendiri. Jadi makin bagus komentarnya, makin tinggi nilainya. Jadi anak-anakku semua, barangkali inilah materi pada hari ini tentang sikap membangun kerjasama. Mudah-mudahan anak-anakku semua nanti kelak menjadi pemimpin yang baik harus menjalin kerjasama. Kesuksesan seorang pemimpin adalah tergantung kekerjasamaannya di antara semua anggota-anggotanya. Saya kira sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.